Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emilia Anggraini dari kelas AIJ dengan NIM 2020 10 11 03 11 419. Di sini saya dengan dosen pengampu Bapak Hakim MN SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan manfaat mempelajari pergerakan kemuhammadiyaan. Menurut Sutarmo dalam bukunya Kemuhammadiyaan, Muhammadiyah ini adalah gerakan sosial keagamaan modernis. Muhammadiyah ini sering disebut sebagai gerakan pembaruan sosio-religius. Hal ini beralasan karena seiring berjalannya terbentuk dan pengembangannya di Indonesia, Muhammadiyah ini senantiasa memberikan kontribusi besar terhadap perubahan sosial keagamaan di Indonesia. Nah, nama dari Muhammadiyah sendiri ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni Muhammad, yang berarti Nabi atau Rasul, yang terakhir yang mendapatkan nasabiyah berarti menjeniskan. Muhammadiyah ini berarti pengikut Muhammad atau umat Nabi Muhammad SAW. Semua orang Islam yang mengakui bahwa Nabi Muhammad ini merupakan Nabi yang terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara terminologi sendiri, Muhammadiyah ini merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta yang berasaskan Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Marawis atau yang lebih kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melihat latar belakang umat Islam pada saat itu berada dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan mistik. Maka beliau ini bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, Muhammadiyah ini adalah perserikatan yang merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berkaidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah ini memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, maksud dari tujuan organisasi Muhammadiyah ini ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli antar sesama. Nah, selain itu, tujuannya ini organisasi Muhammadiyah ini juga mempunyai makna kesadaran mengembangkan amanah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan, serta cepat menyadari kesalahan dan kehilafan untuk kemudian meminta maaf, sehingga menghindari diri dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan. Sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, arti dari gerakan Muhammadiyah ini ada 3. Yang pertama, gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yaitu merupakan aktivitas masyarakat secara jama'i atau kolektif dan terorganisir untuk mengembalikan Islam pada kepemimpinan masyarakat dan mengarahkan kehidupan pada semua bidangnya dengan perintah dan larangannya dan ketetapannya serta anjuran-anjurannya.
Kemudian yang kedua ini, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan kepada dua sumber, yakni sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sumber lainnya yaitu ada ijtima, ijtihad, atau pelengkap dan dipakai manakala tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tadi, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir ada Muhammadiyah yang sejatinya gerakan pembaruan, gerakan tajlil fil Islam. Jika diperas hingga ke inti dalam, maka yang ditemukan dalam gerakan Islam ini yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan api pembaruan. Tajdid adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar. Jadada, ya jadidu, tajdid, dan yang itu artinya pembaruan. Kemudian selanjutnya mengenai ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Yang pertama sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam ini merupakan aktivitas masyarakat secara jamak atau kolektif dan terorganisir untuk mengembalikan Islam pada bimbingan masyarakat, mengarahkan kehidupan pada semua bidang dengan perintah dan larangannya. Kemudian ketetapan-ketetapan dan anjuran-anjurannya. Kemudian yang kedua ada ciri Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf munkar. Nah, ciri ini disandangkan Muhammadiyah karena organisasi yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini hendak menjadi bagian dari umat terbaik yang senantiasa menyerukan kepada menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. Nah, jadi gerakan tajdid ini bermakna pembaharuan. Kata tajdid ini terbentuk dari kata jadda yajidu jiddan, atau artinya itu ternama, yang besar, nasib baik, dan yang baru. Nah, gerakan pembaharuan Islam ini adalah upaya untuk menyesuaikan paham Islam dan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemudian yang terakhir ini ciri sebagai gerakan nasional. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah ini terdiri dari barisan depan dalam melakukan reformasi kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan dasar, di berbagai kehidupan agar Indonesia ini tidak ketinggalan dari negara-negara tetangga dan lebih maju, tumbuh, dan berkembang menjadi negara dan bangsa yang adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Kemudian yang terakhir ini peranan gerakan kemuhammadiyahan sebagai gerakan nasional. Jadi pergerakan nasional ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 hingga 1945. Nah, memasuki tahun 1948 merupakan awal tahun perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan visi atau tujuan nasional. Maka Muhammadiyah ini didirikan pada saat penjajahan Belanda masih menduduki bumi Indonesia, di mana mula-mula pergerakan ini yang dicurigai oleh pemerintahan Belanda. Nah, kemudian beberapa kali izin mendirikan, kemudian ditolak dan digagalkan lagi. Namun usaha dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bersama tokoh-tokoh kebangkitan nasional lainnya tidak pernah berhenti. Penjelasan ini dari beliau dan tokoh-tokoh Budi Utomo pada pemerintahan Belanda mampu meyakinkan tentang tujuan gerakan ini. Nah, untuk mencapai tujuannya ini Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat tablik di mana membicarakan Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar, dan majalah. Jadi di sini kesimpulannya adalah gerakan pembaruan Islam ini bermaksud menyesuaikan dan mengubah pemahaman adat istiadat, institusi,
yang ditimbulkan oleh perubahan atau perbedaan masyarakat, budaya, tempat, atau kemajuan pengetahuan ilmiah dan teknologi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah atau kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.